Nah, hari ini teman saya sendiri dan banyak teman-teman dari Malaysia, waktu dia menjalankan network dulu, waktu BTC murah, dia bilang, aku jalani network, aku tidak takut rugi. Karena kalau aku takut rugi, aku tidak bisa kaya. Dia beli yang namanya Litecoin, dia beli namanya Shiba, dia beli namanya Doge, dia beli namanya token-token yang waktu itu murah, dia beli $100, $200, $300, dia simpan semua. Dan dia dibiarkan. Lalu dia juga tetap mencari. Di saat sekarang, uang mereka naik semua. BTC naik, Shiba naik, Ethereum naik. Jadi mereka tidak perlu kerja lagi dan bisa mengambil modal itu untuk kehidupan, untuk bisnis yang lain. Akhirnya mereka jadi kaya raya. Rata-rata orang dalam kripto begitu. Oke, Bang Komeng Henry Nyayadi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, nanya sedikit nih Bang. Ini ke depannya, ke depannya kalau misalnya udah clear lah semua, udah KYC, udah listing apa segala macam, ini ada planning ke depannya nggak Bang? Kira-kira kalau misalnya kita follow nggak gitu? Bisa, kita buatkan. Kita buatkan nanti planning ke depannya. Insya Allah kita buatkan. Oke, gitu aja siap Bang. Ya, yang penting dulu tokennya biar banyak. Kalau 100 buat planning ke depan sih susah juga. Ya mau kawin 4. Kita kan biar mimpi biar jauh sedikit lah. Nikmat utama di dunia ini kan berbini banyak soalnya kan. Iya ya, minimal ya 1.000 lah. Insya Allah ada. Iya. Kalau bisa janganlah minimal 1.000. Orang mau kasih gratis minta pasal 1.000. Contoh saya kasih uang nih. Bang ambil dah 10.000 nih bang. Cukup dah 1.000. Orang gila loh bang. Iya loh begitu kayak gitu. Ini aku kasih bang ambil lah uang 1 juta nih bang. Gak usah lah 10.000 aja lah. Kalau aku banyak orang kayak gitu enak loh. Biar tokennya semua ke aku semua. Malum lah bang, di Facebook apa semacam airdrop baru tuh udah sibuk muncul semua bang, ikutin bang. Jadi orang itu ikut-ikutan bang. Airdrop yang lain itu memang banyak airdrop. Hari ini aku juga bisa bikin airdrop. Dengan modal domain, dengan modal janji, dengan modal roadmap yang aku bisa bikin dan seminggu langsung siap. Dan dengan modal token. Abang mau jaringan mana? BRC20, TRC20, BIP20, TRX, Ethereum tak buatkan hari ini bisa. Cuman owner gak ada duit. Betul. Intinya, kalau owner ada duit, tai kucing jadi mas bang. Oke, siap. Oke, nice. Thank you. Baik. Nah, makanya leader-leader banyak kena mental. Kena owner sini banyak duit, aku dapat 100. Aku ajak sini udah ikut. Aku ajak sini udah ikut. Aku ajak sana udah ikut. Ujung-ujungnya apa? Kembali ke dunia lama. Namanya BO. Nah, ini yang 100 triliun. Kalau kita cerita buyback info leader host Zoom ya, LP 100 triliun. Kalau kita paham tentang kripto, ya, ini bukan rumors yang diberikan, wah 100 triliun, memang ya. Kalau nggak cukup 100 triliun, 100 T, dia akan kasih 500 T. Karena yang investor yang diberikan, yang dari investornya CEO-nya ini, itu super kaya punya orang. Kalau saya bilang super kayanya banyak duit, saya sudah melihat orang yang lebih super kaya, Crazy Rich Indonesia. Kita tidak bisa sebut namanya, dan saya pernah ke rumahnya, dan saya pernah tengok isi saldo TRX-nya. Nah ini super banyak punya orang punya duit. Duitnya itu puluhan T malah. Jadi kalau kita bilang orang sekarang ini duit, gak ada yang T, gak banyak sekali. Tetapi kita tidak lihat orang itu bergaya yang terlampau tinggi. Kalau dia 100 T untuk beli sekarang, itu mustahil. Dia untuk menggerakkan candlestick. Bukan di harga $1 itu semua orang jual dibayar 1 T. Bagaimana ada fluktuatif token? Ini pertanyaan very stupid. Jadi dalam masa yang sama, dia standby kan untuk project ini. 100 T, gak cukup 500 T. Advertising, konsep, semuanya dirangkulkan menjadi satu. Nanti market untuk olah jalannya, itulah akan dijalankan. Mungkin harga $1 cenderungkan, owner pasti membeli harga yang paling rendah. Konsep mana bagi owner membeli dengan rendah? Dengan yang saya jelaskan dengan sederhana tadi. Oke, next pertanyaan. Sama persis begini teman-teman. Kita pergi ke pasar untuk membeli ayam yang untuk kita jual lagi. Pasti kita akan pergi ketemu kepada pembeli ayam, penjual ayam. Ayam pertama dia jual 10.000. Pasti saya bilang ke ayam kedua, oke nanti Pak, saya pergi ke sana dulu. Saya bilang, Pak, yang sana jual 9.000. Akhirnya saya bilang lagi ke Bapak, Pak, tadi saya dapat di sana 8.500. Teknik trading itu manual, namanya retail. Tapi kalau di candlestick ini yang dibutuhkan volume yang menggerakkan market. Walaupun owner banyak duit,
Tidak mungkin di harga $1 beli segitu. Kita mau fluktuatif harga dengan ada konsep order book. Berarti ada orang yang belum paham trading konsep order book dengan trading konsep LP. Nah, konsep LP dan order book itu ada perbedaan yang jauh sekali. Kalau order book kita bisa pasang harga. Tapi kalau yang namanya LP, kita tergantung dengan impact. Nah, kalau dijelasin nggak paham, jadi dia menerangkan kita lebih tidak paham lagi. Jadi makanya dasar aja pemahaman dulu. Owner memang menyiapkan dana sebesar itu, tetapi ada term and condition. Contoh term and conditionnya, mungkin dia akan menggerakkan harga pasar itu dengan pola dia sendiri. Dia pasang di harga $1, mungkin 1T, dipasang 0,91T, bukan 1T lah, 1 miliar, ataupun $10.000. Jadi ada namanya keuntungan yang kita dapat sebagai pemain yang baru, tapi kita juga pengen memiliki token dan kita pasang di harga bawah, karena kita punya USDT. Dan nanti harga token yang mahal tadi kita pasang di atas. Barulah terciptanya candlestick. Di saat bunkernya banyak, itu yang nggak tembus. Sama kayak BTC. Karena bunkernya banyak di 110, dia nggak bisa tembus. Anjlok aja nggak bisa. Jadi nggak bisa tembus lah. Anjlok bisa. Jadi tembus nggak bisa. Jadi kalau turun pun sampai sekarang 70,85. Kenapa? Ada project-project baru yang keluar dari BRC20-nya. Dengan konsep yang staking yang namanya minting. Makanya pola sistem yang kita pahami, coba ada nggak 100T harus beli $100? Ya logikanya nggak ketemu lah. Yang orang buat bisnis pasti ada pola. Kata-kata penariknya ada buy one free one. Persis kayak kita nikahi orang yang sudah punya istri dan punya suami, pas itu jadi janda dan punya anak, buy one free three, buy one free two. Semuanya ada konsep di dunia ini. Jangan langsung pikirkan orang bilang A langsung jadiannya A. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita yang dapat gratis itu tidak salah kita jalankan proyek ini. Kenapa? Proyek kalau jalan kita pasti untung. Itu aja. BTC kalau jalan kita pasti untung aja. Oke, yang lain ada mau bertanya silakan. Kalau nggak ada 2250 kita stop. Ayo, lumayan nih, masih banyak sih teman-teman kita yang ada 154. Nah, teman-teman jangan lupa kondisikan tim-tim teman-teman yang direct teman-teman punya sponsor untuk teman-teman share di broadcast. Kalau ada informasi kita akan buat. Tapi dalam 4 hari ini kan ntar lagi jam 12 nih. Nah 5 hari ke 4 hari lagi exchanger akan naik. Nanti kita akan cari informasi. Ya kita akan dapatkan informasi cepat mungkin untuk bagaimana bisa didaftar atau tidak. Karena kan mereka harus tembak ini teman-teman udah kewalahan pula untuk mendaftar. Kita fokus dulu satu-satu. Kalau teman-teman masih tidak mumet untuk mikirkan yang lain, jadi fokuskan satu, teman-teman fokuskan cari CTC sebanyak mungkin. Carinya ya kita perkenalkan sih sama orang, dan kita juga berpeluang dapat 3. Itu doang sih. Kita jelaskan sebanyak mungkin pun sama orang, itu yang kita dapat 3 tok. Ya. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Silakan buka mic, tidak masalah. Saya dari dulu, orang berhasil sebanyak mungkin token yang kita cari. Tetapi, nah kita kan kemarin diberi peluang ya kita ambil aja peluang itu, kita isi acara. Kebetulan kenapa saya diisi acara? Saya banyak project yang saya kerjakan sebagai konsultan tentang namanya website, sistem konsultan Web3, sistem konsultan tentang blockchain, sistem konsultan juga untuk project-project baru orang-orang yang baru masuk. Jadi dibayar saya sebagai konsultan untuk buat Zoom dan segala macam. Nah, dalam masa yang sama, dapatlah project ini. Kebetulan kita tidak ada project waktu puasa kemarin. Jadi dalam masa yang sama ya udahlah kita jalan project. Saya baca dia punya protokol, proposal sistemnya. Saya bilang ini tertarik. Karena kalau nanti 99,2%, 99,5% di user, ini belum pernah ada dan aku pun belum pernah terpikir benda itu. Kalau benda ini terjadi, memang ownernya ini sombong sekali, gitu loh. Kenapa bilang sombong sekali? 99,5 kalau ada sama orang dan 0,5 disimpan dan di lock 10 tahun, berarti dia beli loh. Bayangkan, kalau harganya 000 sekian, itu habis punya. Pasti diborong semua sama owner. 5.000 orang aja bisa diundang sama Kamboja. Untuk 4 orang aja, kita-kita ini, itu habis 100 juta lebih. Dari tiket pesawat, dari hotel, dan segala macam, daladanan, itu habis 100 juta. Itu hitungannya 5.000 lagi gimana? Dan dari tim Indonesia, itu lebih dari sekitar puluhan orang lah ya. Dari tim Galaxy, tim Matahari, dan tim yang lain lah. Jadi dalam masa yang sama,
Saya, tim Bapak Adi dan lain, kami tidak ada gaji sama sekali sebenarnya. Cuman kami ada potensi, kami dah pikir dari awal, apa kata kita buat satu grup. Kita konsorsium, aku sebagai konsultan untuk mengedukasi. Karena aku kan kerjaku di sini. Pak Madi untuk ngasah, yang sana untuk mencari, yang sana untuk meyakinkan. Akhirnya terjadi. Tuh hari ini udah 1 juta lebih token yang kita ada. 1 juta lebih token yang kita ada. Nah dari masa yang sama, ya ini kalau jadi duit, ya syukur alhamdulillah. Ini potensi, ya kita bisa gunakan senjata trading yang paling ampuh. Mungkin orang pakai cuman peluru pistol, kalau ada pistol air, kalau cuman ada 100, kita boleh pakai bazooka. Kita tembak nih yang di sana, kita damkan harga, orang ikut jual, kita ikut beli. Bisa beli. Nah itulah pengaruh besar kalau token banyak. Nah konsepnya bagaimana? Ya kita mesti ada 100% ilmu, 30% aja kita sampaikan. Kenapa? It's free. Mungkin 10%. Nah, yang lebihnya, ya kita mesti ada strategi kita sendiri. Kenapa? Kita ada privasi kita ada keluarga kita. Dan momen begini, saya belum pernah dapat. Kenapa saya nggak mau tinggalkan momen ini? Karena saya lihat bosnya kaya raya. Kalau bosnya tidak kaya raya, cuma dia omongin dengan web paper, saya bisa bikin. Kalau cuma dia ngomongin web paper begini, token ada segini, saya bisa bikin. Mau LP berapa, nilai token, saya bisa bikin. Kawan-kawan mau blockchain dari apa? BRC20, DRC20, TRC20, independent blockchain, semua bisa kita bikin. Cuma tidak ada duit owner. Jadi dalam masa yang sama, ya kita jalanin. Nah ujung-ujung alhamdulillah kita diundang, walaupun apa tiket segala macam kita tidak kita bayar, tapi kita tidak ada gaji. Dari masa yang sama, kita jalanin ini, kita dapat token yang banyak. Nah, ada tim-tim yang lain, dari Pakistan juga jalan, ada dari India, dari Malaysia, dari tim kita, walaupun sedikit, kita edukasinya banyak. Tuh hari ini leader-leader jarang yang jalanin, saya lihat. Ada juga leader yang nggak jalanin. Nah, orang-orang yang buat acara di Galaxy, itu ada keuntungan di dalam sistem yang mereka dapat. Contoh, aku borong ya, ambil buat lubang ini, yaudah aku borong. Aku bagi lu sekian. Pandai-pandai lu mau buat dan segala macam. Tapi kita tidak. Kita peruntukkan orang dapat berapa, kita kasih teman-teman lain untuk makan, kita jamah teman-teman sesuai dengan apa yang mereka berikan. Dan juga kita panggil founder kedua kita yang direct langsung dari founder pertama untuk menghadiri acara itu. Dan kita sebagai rakyat Indonesia, kita menerangkan, kita bukan daftar exchanger, tapi kita mendaftar sebuah project untuk menggali project di sebanyak mungkin dapat tokennya. Toh nanti token itu disebarkan ke exchanger apapun, dapat duit. Kita menarik duit, bukan capital flight. Kita tarik duit masuk. Begitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Mohon maaf bang, izin nanya bang. Silakan bang. Masalah ini bang, untuk KYC kedua nanti itu di aplikasi yang TTX sekarang ini ya, bukan di yang kedua nanti di aplikasi yang di Play Store nanti yang mau launching tanggal 25 itu bang. Aplikasi exchanger-nya begitu? Iya bang. Aplikasi exchanger dengan dengan walletnya beda sekali bang. Karena nanti kalau aplikasi exchanger-nya itu kena dia cuma pakai satu level aja, dia nggak pakai 30. Jadi berbeda itu. Tapi tunggu aja info dari kami. Ataupun teman-teman dapat info ya bebas. Karena kan kita yang target utamanya adalah exchanger. Tapi kalau untuk selanjut projectnya, kalau Anda semua terkeluar dari jalur, kita tidak akan buat konsultasi untuk bagaimana pola berikutnya. Nanti kita akan ajar cara buat token di jaringan dia. Ajarin loh. Pasti teman-teman bakal bisa pandai punya. Nah, teman-teman bisa nanti ikut pump fund-nya. Ada macam-macam project yang mereka buat sebenarnya. Cuman ya kalau nggak ada gurunya, teman-teman juga mumet. Pembicaraan kita nih tiap hari selalu ada yang baru nih. Jadi mungkin teman-teman ini tidak mungkin banyak khawatir kalau saya bilang. Kalau saya simpulkan masih banyak trauma-trauma dari proyek-proyek yang sebelum-sebelumnya pernah kita ikutin. Padahal kalau kita boleh jujur, ini kan memang ownernya beda, perusahaannya beda, sistemnya juga beda, cara pembagiannya juga beda. Bahkan
0% kita nggak keluar biaya sama sekali. Ya kan? Dan merujuk daripada cerita yang di atas juga, yang tadi yang saya dengar selama saya masuk Zoom, ada yang singgung-singgung PI ya, PI ya. PI juga angka yang tertera 10.000 misalnya, belum tentu dia cair 10.000. Bagaimana dia sudah KIC atau belum membernya? Belum lagi dia harus staking lagi berapa bulan, baru dia keluar, ya kan? Nah jadi kalau saya bandingkan dengan semua project yang pernah saya tahu selama main kripto, ya baru inilah project yang menurut saya real dan nyata membangun kekayaan. Makanya kalau kita terjemahkan dari owner bilang, apa disebutnya ya, membangun kekayaan atau apa ya, bahasa-bahasa yang sangat luar biasa ya, kemakmuran dan lain sebagainya. Kalau kita mau lihat Twitternya itu, kata-katanya di Telegramnya semua itu membuat kita ini saking bahasa dewa mungkin ya, saking bahasa yang level tinggi ya, kita bisa dibawa punya harapan tinggi dan besar tentang kekayaan. Kira-kira salah satunya itu menurut saya, Bang Hendik ya. Dan saya juga belum pernah mendengar selama saya mengerti kripto yang dibagikan 99,5% kepada user gratis di saat dia launching. Apalagi dia bisa kasih patok harga di angka $1 juga, itu udah sangat luar biasa kalau menurut saya. Kalau dia tidak punya uang, nggak mungkin dia bisa kasih jaminan di harga di angka awal $1, ya kan? Nah, tinggal pinter-pinternya kita aja nanti bagaimana mengedukasi KIC mitra-mitra kita, dan jangan senang dulu ketika sudah KTP sudah berhasil tapi KIC dia abai atau melupakan atau terlambat dan lain sebagainya. Karena inti dari semuanya itu sebenarnya dari KIC. Saya juga pernah mengalami KIC beberapa exchanger itu gagal. Dia suruh melengkapi data lagi. Ya, pengalamannya mungkin KTP-nya buram, atau mungkin salah masukin kata-kata. Di situ kan sebelum kita, setelah kita upload KTP itu, sebelum upload KTP itu kita suka ngisi data kan, nama lengkap, alamat tinggal, kalau nggak salah ya, bahkan dengan email dan nomor HP dilengkapi yang saya tahu ya. Jadi ketika sudah KIC Vermuk di situ data gagal, bukan berarti kita ditolak, masih ada kesempatan kita beberapa kali untuk memenuhi data yang diperlukan. Nah ini mungkin jadi pengalaman juga ya. Saya sendiri juga udah bilang sama teman-teman, coba tolong dicek lagi KTP-nya. Kalau memang KTP-nya yang sekarang saat ini sudah pernah diupload di ACC sama Tantin itu kurang jelas atau buram, masih ada waktu kita sampai tanggal 7 perbaiki KTP. Karena kalau dia minta dikirim ulang KTP-nya, dia sudah ready. Kalau seumpama dikirim lagi KTP-nya buram, akhirnya tidak, KIC-nya tidak lolos, ya kan sangat disayangkan menurut saya. Jadi kadang orang menganggap sudah diupload KTP itu di ACC. Karena saya melihat KIC yang KTP ini sebagai syarat aja. Buktinya kalau salah upload KTP belakang dengan belakang atau depan dengan depan, tetap aja ACC. Iya kan, Bang? Betul. Ya. Jadi artinya KIC yang ini tuh hanya kelengkapan data menurut saya. Jadi bukan berarti itu di ACC itu sudah pasti diterima. Bisa jadi KTP-nya itu juga belum terbaca ya. Kadang KTP itu suka dikasih plastik. Yang saya sering dikirim sama teman-teman, KTP yang di plastik itu malah jadi tambah rusak, tulisannya burem.
Malah yang KTP yang polos tanpa plastik itu jernih, walaupun udah agak buram tulisannya tetap, tapi masih bisa kebaca. Itu aja sih kalau pengalaman saya tentang KTP ya. Dan untuk melengkapi juga, kalau menurut saya, saya rasa Bang Hendrik untuk aplikasi Tantin ini, menurut saya, tapi kalau salah tolong diralat. Kita kan bisa melihat ya aplikasi dari OKX ya. OKX itu kan juga sudah Web3. Exchangernya juga aplikasinya tetap satu. Aplikasi plus Web3 wallet. Betul kan Bang? Betul. Nah, saya sih lebih setuju kalau aplikasi dan wallet Web3-nya itu tetap dalam satu aplikasi. Karena apa? Bagi orang yang tidak mengerti akan jadi bingung. Kenapa sih harus terpisah-pisah kan begitu? Menurut saya loh ya, karena dengan cara Web3 wallet tergabung di exchanger itu akan lebih memudahkan disebutnya transfer ya dari wallet ke exchanger. Betul nggak? Dan tanpa biaya, kira-kira begitu, betul nggak Bang Dik? Betul, ya. Betul. Kalau terpisah, otomatis kan kena gas fee. Seperti yang kita alami kan di Trust Wallet ya kan, padahal Trust Wallet juga kan yang punya Binance juga ya, betul nggak? Betul. Tapi kalau narik kena biaya gitu kan. Nah jadi kalau menurut hemat saya ya, kalau saya lihat dari wallet plus Web3, kayak Binance juga kan sudah mengadopsi Web3 juga kan. Yang pertama memperkenalkan Web3 plus wallet, kalau nggak salah, tolong diralat ya. Oke, kalau nggak salah, betul ya Bang Dik ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya kita sudah beruntung ya. Beruntungnya apa? Kita dikasih teknologi terkini plus AI. Nah, ini yang mungkin yang saya harap teknologi AI ini yang bisa membantu kita bisa cuan lebih banyak walaupun kita sebagai pemula. Betul nggak Bang Dik? Betul. Teknologi ini karena ada sih beberapa yang sudah ada follow trade by expert ya, kita tinggal ikutin aja. Tapi kan itu kan juga nggak tahu ya akurasinya atau bagaimana. Kalau udah by AI kan sudah bisa ada prediksi poin apa nih yang bisa cuan gitu, ibaratnya kalau mau trading hari ini atau bulan ini atau masa-masa sekarang kan begitu kan, ada tebakan-tebakan. Karena di samping kita menunggu koin itu mahal atau waktu yang jangka panjang, kalau kita bisa membuat koin itu tetap ada di wallet kita dan menambah menambah jumlah koin kita ya, seperti mining lah. Nah, siapa tahu dengan konsepnya dari wallet Tantin ini, dia ada adopsi seperti apa yang disebutnya mining ya. Koin kita tidak dijual, tapi kita dikasih pinjam dan bisa buat trading. Apa tuh namanya tuh Pak Erik? Loan. Nah, ada loannya, mungkin siapa tahu ya, bisa trading juga, bisa apa juga. Jadi koin kita tetap ada di situ. Ya syukur kita tradingnya benar. Trading kita jadi nambah koin ya kan. Nah, terus kita nggak perlu menjual juga kan. Bila mana nanti pada saat kita ternyata sebelum jual itu masih murah, tapi setelah mau jual dalam masa beberapa lama itu tiba-tiba naik kan, kita punya keuntungan. Kalau harus dijual dulu kan sayang, nanti pada saat beli lagi jumlah unitnya jadi lebih sedikit kan Bang Erik ya. Betul. Ya mungkin itu aja. Nanti kalau untuk edukasinya saya juga pengen belajar lebih, menggali lebih dalam lagi ya tentang bagaimana caranya, terus apalagi yang namanya bikin meme koinnya dari Tantin. Mungkin menurut saya Tantin punya jalurnya berbeda dengan jalur yang sudah pernah ada. Kayaknya sih kalau blockchain sendiri pastinya namanya pun beda ya Pak Iris ya, Bang Dik ya. Karena memang udah terdaftar juga di chainlist nanti pastinya. Karena dia bisa pakai untuk testnet remix untuk bikin tokennya. Jadi memang persis banget kayak Ethereum. Nah, tapi kecepatannya ya mirip kayak Solana, gas fee-nya lebih murah malah.
Nah, itu yang uniknya di dalam sistem ini. Kalau biasanya, kalau bikin token yang sistem dummy, dia bisa bikin token langsung dari block Explorer-nya. Tapi kalau di dalam sistem ini, kita harus pakai remix juga. Untuk codingnya, nanti kita bisa bikin token itu, kita bisa connect testnet-nya dulu. Connect nggak pakai blockchain-nya, canggih itu. Jadi EVM punya teknologi yang Ethereum sekarang pakai, yang di copy paste TRX, yang di copy paste kayak BEP20, ya yang dah teruji lah ya. Dan mereka bukan buat sistem yang bukan teruji begitu Pak Yanto. EVM ya? Iya, EVM. Yang terbaru ya. Nah, EVM jadi itu teknologi satunya Ethereum. Iya. Tapi kan kalau Ethereum kan masih terkenal biaya gas fee-nya cukup mahal kan? Makanya dibuat layer 1 banyak kan? Ya, makanya dia buat seperti itu supaya tetap mempertahankan harga Ethereum karena banyak anak cucu dari koin Ethereum itu sendiri kan. Tapi ada bagusnya. Di saat Ethereum naik, itu gas fee-nya kan mahal. Benar kan? Ada satu robot yang berfungsi di dalam sistem namanya MEV, multi extract volume. Jadi kalau ada robot itu transaksinya banyak, anggap sekarang kita baca transaksi itu ada sekitar 100 transaksi. Biaya gas fee-nya rata-rata di atas $20. Kalau 100 loh. Nah, dia bisa menyatukan transfernya satu aja. Sisanya untuk dia robot itu. Nah, konsep itu jarang orang tahu. Tapi IT aja yang tahu. Nah, ini dan makanya orang selalu panggil Mavebot. Sebenarnya Mavebot itu kalau ada, nggak akan ada semua orang jual punya. Nggak bakal ada orang jual. Karena contoh hari ini Pak Yanto dapat transaksinya mahal nih. Transaksinya semua mahal. Ethereum rata-rata di atas 20 lah dolar harganya transaksi, ada $10. Dia ngambil transaksi tadi itu semuanya, dia cuma bayar satu transaksi aja. Jadi hemat. Jadi semua yang gas fee tadi milik dia. Nah, orang selalu bilang, saya ada Mavebot. Nggak mungkin orang kasih punya Mavebot tuh ke kita. Contoh Pak Yanto sekarang ada pohon emas di belakang rumah. Nggak mungkin Pak Yanto kasih sama orang. Mentok gua juga, kayak gitu kan? Gitu. Itu berarti sistem yang bisa merangkum semua transaksi itu tidak menyalahi aturan berarti ya sebenarnya kalau gitu ya? Enggak, sebenarnya memang algoritma itu semuanya komputer ya. Dia tidak menyalahkan. Itu dia memang bayar satu transaksi. Sama persis kayak sekarang ini. Aku hari ini mau ke Indonesia. Just tip dong. Abang kumpulin barang. Orang itu nggak perlu ke Indonesia, ke Malaysia untuk beli produk. Kita ambil barang-barangnya, just tip, dan gas fee tadi bagi ke gua. Nah, akhirnya sampai di Indonesia, gua kasih barangnya, ongkirnya kalian ambil, gua dapat untung selisihnya. Nah, just tip itulah mirip MEV. Jadi namanya multi extract volume. Jadi semua volume yang diambil dari gas fee-nya, makanya ada untungnya sampai sekarang. Kenapa Ethereum itu orang seneng. Jadi konsep mining di dalam Ethereum tidak ada, tetapi ada konsep namanya Mavebot. Jadi Mavebot itu ya para miner aja yang tahu. Sama persis kayak transaksi yang ada di BTC, semakin banyak difficulty-nya tinggi, akhirnya ada satu sistem yang bisa memblokir abang punya transaksi. Kalau abang mau lepas transaksi itu harus bayar gas fee-nya. Sama pintu tol lah. Nah, ya keren lah. Kalau orang paham pasti keren punya. Cuman kalau orang nggak paham ya nggak keren. Ya kalau ngebayangin cara transaksi bisa hemat dan orang yang tahu itu hanya para miner itu ya nggak perlu modal banyak dia sebenarnya, cuma ngumpulin transaksi aja udah dapat komisi, kira-kira begitu. Betul. Ya kan? Tapi ada sampai sekarang tapi orang nggak mau kasih tahu bang. Tapi kalau ada sistem network yang bilang, kita ada robot yang canggih, robot ini untung. Dulu kan dijual namanya arbitrase. Tapi kalau kita cerita arbitrase, kalau modal 10.000 trading kan mungkin kita bisa dapat. Tapi sekarang yang trading kan bukan kita. Ada high frequency trading, ada IP trading, ada retail trading, dan ada arbitrase itu sendiri. Dan arbitrase itu sendiri pasti digunakan oleh exchanger. Contoh, aku Indodax. Ini aku Indodax nih. Aku kan punya banyak dana. Dana di Binance, dana di OKX, dana di Huobi. Dan aku sekarang kan cari selisih setiap order booknya. Di setiap pair yang volume tinggi. Daripada aku kasih sama orang, mendingan aku sendiri gunakan dana itu
untuk trading. Kenapa? Di saat kita deposit ke exchanger, kita deposit BTC, kita deposit Ethereum, kita deposit Solana, sama persis kayak kita deposit uang di bank. Uang kita dibuat pinjaman ke A, pinjaman ke B, dia dapat profit. Tuh ujung-ujungnya kita juga dipotong dari keuntungan dan kita biaya pajak untuk tinggal aja dimakan. Benar kan? Nah, jadi cek ini ada untungnya, DEX juga ada untungnya. Nah, begitu Pak Yanto. Ya. Artinya ya itulah dunia kripto itu selalu ada yang baru dan selalu ada sesuatu yang orang tidak tahu. Ibaratnya di mana orang itu tidak tahu, disitulah peluang cuan yang lebih besar. Kira-kira begitu mungkin ya. Betul. Contoh sekarang ini, orang kan cuma tahu meme token. Ada konsep meme token yang lebih unik sedikit, nama konsepnya minting. Tapi teknologi ya Bitcoin dan Doge ya. Nah, sekarang banyak orang main pakai token SATS. SAT itu Satoshi yang dibalikkan desimalnya dan nilainya lebih kecil daripada Bitcoin. Dan itu kita bisa beli token-token itu di jaringan BTC. Jadi di jaringan BTC itu sudah bisa bikin token. Kan belum banyak orang tahu. Jaringan BTC memang bisa bikin token. Orang tanya smart kontraknya. Kalau di jaringan BTC itu tidak ada smart kontrak, tetapi namanya inscribe. Yang nama yang spesifiknya kayak konsep stakingnya adalah minting. Jadi dalam masa yang sama dia mencetak token tadi asalkan kita ada deposit yang namanya Bitcoin di dalam sistem itu. Nah, Bitcoin yang kita tukar ke dalam jaringan BRC20 itu namanya SAT, SATS. Nah, itu OKX itu sampai sekarang bisa bertahan karena dia jalanin konsep yang namanya itu juga dengan Gate.io. Ada bisnis-bisnis yang kita, wah ini dunia baru. Nah, sekarang kan orang tahu Solana. Solana pakai bot Telegram, Snapper yang bisa untung. Ya itu kan bisa untung, tapi dalam masa yang sama konsepnya itu konsep kuno lah ya. Owner buang market, owner membeli awal. Setelah itu harga naik, sama sekali ya. Nah, begitu. Kenapa Pak? Ada yang protes ya? Ya ini kan kita buat edukasi, kita teman-teman boleh dengar. Kita kan benda yang baru, teman-teman dengar saja. Nah, ini benda yang kemasukan bagus untuk Pak Yanto juga. Jadi kalau teman-teman, ya nggak masalah sih Pak Yanto. Begitulah ya, kalau kita ngajar. Ya, nggak apa-apa. Artinya kan kita cuma sharing-sharing dan kita juga ngomong. Kalau kita cuma bicara yang tadi teman-teman, misal KYC lagi, ini bagaimana, saya rasa sebenarnya kalau ikutin dari awal kemarin-kemarin, pertanyaannya nggak jauh beda lah. Kalau saya bilang ya, KYC dimulai tanggal 5, diakhiri tanggal 7. Kalau jumlah KYC yang di ACC berapa, itu yang menjadi hak milik kita. Betul. Ya menurut saya sih semua sama lah, cuman mungkin versinya beda-beda. Ada yang salah upload KTP, saya juga ada yang KTP-nya itu baru 1 kali upload, tahu-tahu tiba-tiba ACC, bingung juga saya kemarin. Duh, saya bilang ini error apa gimana nih? Tiba-tiba itu cuma 1 kali upload langsung ACC dua-duanya sudah upload kata dia. Betul. Nah betul. Itu makanya pengalaman saya tadi kan saya bilang KTP itu belum jadi jaminan bahwa KTP-nya itu benar-benar diterima sebagai KYC. Saya juga sudah bilang sama teman-teman saya, tolong persiapkan kalau KTP yang rusak atau tidak terbaca, mana tahu ketika setelah mereka KYC diminta lagi KTP-nya, dia nggak kebingungan atau aneh gitu. Jadinya kenapa kemarin KTP sudah diupload sekarang minta lagi, kan ada juga yang nggak mengerti Bang Erik. Betul, setuju. Itu saya udah sounding ke teman-teman, saya bilang mumpung masih ada waktu, KTP ini kita gratis tuh, cuman kita harus datang ke Dukcapil atau minimal ke kelurahan terdekat di mana kita punya KTP diterbitkan kan gitu. Betul. Nah, jadi kalau masalah itu sih saya sudah ini. Oh ya, mungkin Bang Edik yang saya cerita kemarin, nanti dalam waktu dekat kita akan bicarakan lebih intensif ya, Bang Edik ya. Baik Bang. Yang acara yang kebetulan besok ada teman-teman datang ke rumah. Nanti hasil daripada informasi itu saya langsung japril by WA aja ya. Baik Bang, baik. Ya mudah-mudahan ada gambaran yang luar biasa lah. Kalau memang bisa mengulang acara seperti tahun-tahun yang lalu,
Ya nanti saya udah bilang coba minta proposal yang lama, minta bukti-bukti foto dan videonya. Nanti kita bisa bergening ke sana, saya bilang. Baik. Kalau masalah duit, saya bilang kalau memang terbukti dan jumlahnya banyak, saya yakin pasti ACC. Itu aja sih saya bilang. Ya. Mohon maaf ya Bang Enrique, nanti untuk itu bisa Bayi Japri aja ya. Terima kasih. Kelamaan kasihan yang lain menunggu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Oke teman-teman semua ya, mungkin apa yang kita bincang itu ada isinya, teman-teman harus paham. Jangan langsung karena apa yang saya ceritakan, bila match, teman-teman boleh ambil isinya dari potensi yang bakal teman-teman dari TTC ini, itu induknya. Jadi induk kedepannya yang di project ini, itu bukan cuma bisa dapat pohon yang lebih besar, tetapi teman-teman harus belajar juga basicnya, harus juga tahu sejarah-sejarah kripto sedikit demi sedikit, supaya teman-teman bisa mengimbangkan, kok bisa ya harga ini bisa naik, bagaimana nanti polanya untuk teman-teman bisa mengukur harga TTC di saat di market. Jadi kalau teman-teman langsung cuman berpikir dapat jual, itu rugi sekali.